Ya seru ya kalau kemudian pagi-pagi dialog kita sudah ditemani oleh para milenial dan juga Gen Z. Ada Gen Z nggak di sini? Ada ini Gen Z. Udah rame ya. Iya, iya. Ya, Oke. ya bang. Kalau gitu kita perkenalkan dulu satu persatu. Sudah ada Mas Adi Praitno, analis politik, sudah ada di sini. Juga kemudian juga ada Mas Aryo Sedo Bagaskoro, juru bicara muda TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi. Dan Mas. juga ada Mas Sami Usaba, juru bicara muda Timnas Amin. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan juga sudah ada Bang Daniel Simanjuntak, juru bicara Prabowo dan juga Gibran. Selamat pagi Bang. Assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum. Oke. Cerah semua nih Bang, enak nih diskusinya nih. Meskipun cuacanya mendung tapi cerah ya, semangat ya. Oke, kita bicara soal di medsos terlebih dahulu, soal Gen Z milenial. Semua sepakat bahwa pemilih Pilpres 2024 ini Gen Z milenialnya dominan ya, 55%. Salah satu kanalnya media sosial. Gimana mengamplifikasi gagasan-gagasan bapak-bapak semua melalui media sosial ini? Barang ini mau diapain nih kira-kira? Dari nomor satu dulu ya. Nomor satu dulu ya. Siap. Jadi kalau dari pasangan Amin ini kami dari awal selalu menginginkan medsos dan kampanye kami itu berprinsip pada mencerdaskan anak muda, mencerdaskan generasi milenial melalui politik-politik yang gagasan, politik ide, politik usulan dan lain-lain. Nah, jadi berdasarkan dari situ dulu, karena politik ini nggak boleh dikotori dengan hal-hal remeh-temeh yang akhirnya nggak mendidik anak-anak muda hari ini gitu. Nah, makanya kita selalu bisa dilihat sendiri bagaimana cara Mas Anies dan Caimin untuk bisa berkampanye di medsos, bahwa beliau itu memang selalu mengedepankan narasi, mengedepankan gagasan yang akhirnya bisa diterima dengan baik. Bahkan kami juga bikin platformnya tuh, ada Bawa Ide, ada gagasankita.id. Itu memang cara kami untuk bisa meraih perhatian dan minat dari anak-anak muda untuk bisa bergabung di pasangan Amin. Politik gagasan tuh secara konkret seperti apa? Iya, yang pertama kami selalu menawarkan apa yang mau dilakukan ke depan oleh pasangan Amin ini dan apa yang sudah dilakukan oleh Anies Muhaimin di belakang. Jadi memang kami mendorong anak-anak muda, iya track recordnya. Kami ingin mendorong anak-anak muda ini untuk memilih sesuatu itu ya memang udah teruji gitu loh. Bukan yang sekedar melihat kemasannya di luar aja. Apalagi kalau kemasannya udah diubah-ubah gitu kan. Sekarang maksudnya yang mana nih yang diubah-ubah? Ya kan misalnya kan ada aja barang-barang seperti itu, kemasannya diubah, nggak sesuai dengan aslinya gitu kan. Kami ingin anak-anak muda ini nggak beli kuci dalam karung gitu. Memang ya faktanya seperti itu, ya udah seperti itu gitu. Dan apa yang sudah dilakukan ke depan dan apa yang sudah dilakukan di belakang. Oke. Nomor 2, Bang Daniel. Iya, pertama anak muda itu pasti suka otentisitas, dia originalitas dia suka. Makanya kalau kemudian era sosial media itu banyak yang misalnya muncul dengan sebutlah hal-hal yang tidak sesuai dengan gimmick keinginan mereka, itu ya mereka akan melawan, apalagi kemudian ada kecenderungan memecah belah. Saya kasih contoh ya, di cara menggunakan sosmed anak-anak muda ini pengen yang gembira saja, kemudian mempersatukan, kemudian di situ tentu ada ide yang mencerahkan, itu yang ingin mereka tuangkan. Kalau ada ide dan gagasan, itu harus disampaikan dengan cara yang menggembirakan, dengan cara yang mencerahkan. Jadi mereka tidak suka dengan kecenderungan pecah belah, kemudian benci sana sini, hina sana sini. Saya berikan contoh, misalnya di sosmed saya itu, di Instagram saya itu isinya ribuan, bisa dari teman-teman Amin, dari teman-teman Ganjar menyerang ke saya. Misalnya mereka kalau saya posting, mereka posting amin, pokoknya apa. Yang begitu sebenarnya sebagian besar Gen Z itu tidak suka. Kecenderungan mereka masuk ke rumah orang, kemudian menggedor rumah orang, kemudian memaksa untuk oh ya sudah, yang paling bagus itu kami gitu. Cara pendekatannya mereka tidak suka yang begitu. Mereka suka dengan cara-cara yang mempersatukan, mencerahkan, bertukar gagasan. Tapi gagasan itu ya seperti di warung kopi. Ini saya dengan teman-teman satu dan 3 itu bisa berbeda, tetapi ya tetap harus bersatu, bisa berdialektika, bertukar gagasan, bukan debat kusir dan sebagainya. Jadi anak muda itu udah mulai bosan dengan saling benci, saling saling menghina dan sebagainya. Tapi sayangnya justru yang di luar milenial dan Gen Z saya perhatikan, tambah lagi ada akun palsu itu
mengamplifikasi perilaku-perilaku begitu. Saya sendiri mengalami itu di sosial media, terutama ya serangan dari teman-teman. Saya tidak tahu itu apakah memang akunnya teman-teman Amin yang mendukung Amin atau teman-teman yang mendukung Pak Ganjar. Yang jelas itu masif sekali dan kami sih selalu bilang ya silahkan saja, tapi kami tidak akan melakukan hal yang serupa. Nah, kelebihan pendukung Pak Prabowo adalah ketika Pak Prabowo bilang tidak boleh menghina siapapun, tidak boleh mencaci maki siapapun, tidak boleh memfitnah siapapun. Itu tidak dilakukan sama sekali oleh pendukung Pak Prabowo, baik di sosial media maupun dimanapun. Oke, kita berbeda misalnya dengan yang lain. Klarifikasi dengan yang lain. Ada serangan-serangan yang sama atau enggak gitu? Silakan. Milenial kan kritis ya saat ini ya. Tapi izin Bang, tetap sama aja sih sebenarnya. Jadi di akun kami pun yang all in itu juga banyak juga gitu yang masuk ke akun kami, ke yang Amin juga sama. Jadi ini saling memang terjadi seperti itu di media sosial. Nah, pada prinsipnya kalau dari pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kita percaya bahwa anak muda itu harus jadi subjek, bukan sekedar sebagai objek peraup suara. Nah, makanya bagaimana kata kuncinya ada pada dua hal. Satu ada pada keterlibatan, dua kemudian ada pada interaksi. Nah, kalau bicara tentang dua hal itu, Pak Ganjar ini salah satu politisi yang memang dari dulu, jauh sebelum Copras-Capres hari ini kita bicara, itu memang sudah aktif di media sosial. Kita tahu kemudian pada saat beliau menjadi gubernur, di Twitter misalnya, beliau aktif bahkan jadi admin sendiri pada waktu itu untuk mendengarkan dan merespon keluhan masyarakat dan memaksa kemudian OPD atau SKPD di dinas di lembaga yang beliau pimpin untuk segera merespon aduan-aduan masyarakat tersebut. Tapi kan sekarang skalanya beda, kalau dulu Jawa Tengah, sekarang betul, sudah nasional. artinya secara habituasi di media sosial, ngomong tentang interaksi di sana, Pak Ganjar itu sudah melakukan itu sejak lama. Maka hari ini bukan hal yang sulit untuk kemudian membangun iklim interaksi yang sama. Kita tidak ingin agar media sosial itu hanya menjadi papan pengumuman yang satu arah saja. Kita bicara tidak hanya masalah estetikanya, tidak hanya masalah kemudian menampilkan hal yang baik-baik saja, tapi ada interaksi bicara di situ dengan teman-teman. Dan itulah yang kemudian didorong Pak Ganjar. Hal ini menyambung dengan apa yang dilakukan di darat. Pak Ganjar dan Pak Mahfud setiap kali bersafari, punya stamina politik untuk keliling ketemu anak-anak muda di berbagai daerah, selalu menyempatkan untuk hadir dalam ruang-ruang diskusi atau dialog yang sifatnya dua arah. Sehingga apa yang dibicarakan di udara itu ketemu dengan apa yang dibicarakan atau ditukar pikirannya di darat. Sehingga anak-anak muda ini tidak hanya kemudian digunakan sebagai objek untuk meraih suara, tetapi ada ruang interaksi di situ, yang itu menjadi pembeda antara menjadi subjek atau sekedar menjadi objek. Oke, contoh konkret, contohnya nyatanya berdialog di media sosial seperti apa sih? Ya, media sosial itu kan sarana untuk bertukar pikiran. Ya. Pak Ganjar membalesin komen di medsos itu sering loh. Dibalesin nggak Pak Ganjar? Dibales, dan kemudian bisa melihat langsung di sana apa yang kemudian dilakukan atau dikomentari oleh teman-teman muda di seluruh Indonesia. Beberapa kali ada balasan itu. Artinya setelah sering ketemu di darat, ketemu dengan apa yang didiskusikan dan dipikirkan oleh anak-anak muda, entah di kampus, di kafe, di mana-mana, di darat atau di udara juga melakukan hal yang sama dengan interaksi. Oke, baik, nanti jeda dulu ya. Nanti kita ngobrol sama Mas Adi. Kalau misalnya dengan melihat karakter Gen Z dan juga milenial ini, apakah ruang diskusinya lebih tepat pada platform medsos atau langsung kopdar lah, istilahnya gitu ya. Nanti kita bahas saat lagi ya. Kami akan kembali. Memang singkat sekali ya. Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjutkan diskusi kita saat ini mengenai milenial dan juga Gen Z, Mas Adi. Jadi cocoknya untuk kemudian mengolah suara milenial dan juga Gen Z ini harusnya diskusinya dibuka di darat kalau tadi ya, begitu ya, kopdar begitu, atau memang di ruang media sosial? Pertama, Maria, publik harus tahu siapa Gen Z dan siapa generasi milenial itu. Gen Z itu adalah mereka yang umurnya 17 sampai 24 tahun. Jumlahnya kalau kita membaca data KPU per hari ini 2024 adalah 28%. Kemudian Gen Y ataupun yang kita sebut sebagai milenial adalah mereka yang umurnya 25 sampai 40 tahun. Jumlah persentase pemilihnya sesuai dengan data KPU itu kurang lebih sekitar 33%. Jadi gabungan antara milenial dengan generasi ini adalah 56%. Setara dengan kurang lebih sekitar 125 juta pemilih. Wajar kalau kemudian ini merupakan satu segmen pemilih yang saya kira akan menjadi bahan kapitalisasi oleh semua calon 1, 2, dan 3. Yang kedua, kalau kita melihat perilaku politik mereka dalam konteks voting behavior, satu, mereka itu adalah suka dengan konten visual.
konten-konten yang harus disampaikan bersifat visual. Yang kedua, mereka itu tidak suka dengan model kampanye yang hard selling, yang kemudian agak sarkastis misalnya, agresif, menyerang, dan mereka itu suka dengan sesuatu yang sifatnya gimmick. Jadi kalau tiga capres ini menampilkan suatu hal yang sifatnya gimmick, itu bagian dari upaya untuk menyasar itu. Tapi di antara sekian banyak dari keinginan dari voting behavior generasi milenial dan Gen Z ini, satu yang menurut saya menjadi penting, mereka itu betul tidak mau dijadikan hanya sebatas objek, tapi mereka itu harus diajak engage untuk persoalan-persoalan politik elektoral. Apa kuncinya? Masuk dalam komunitas-komunitas mereka. Itu yang kemudian menjadi variabel kunci, variabel penting. Apakah iman politik pemilih muda yang kita sebut gabungan Gen Z dan milenial ini menjadi preferensi penting. Anak muda kalau cuma ngelihat konten YouTube, oke, dia suka, tapi belum tentu dia akan datang ke TPS memilih. Tapi yang paling penting, daya jangkau semua paslon dan tim sukses, relawan politiknya, menjangkau komunitas-komunitas mereka, itu yang saya kira menjadi instrumen penting untuk meyakinkan apakah seorang pemilih muda, milenial dan Gen Y ini akan menjadikan preferensi politik itu. Oleh karena itu, ketika ada yang bicara narasi-narasi politik yang agak sedikit ideologis, itu nggak masuk ke generasi ini. Narasi-narasi yang sifatnya agak sedikit berat gitu ya, itu nggak masuk ke generasi ini. Ya kalaupun toh substansinya tentang perubahan, tentang revolusi dan seterusnya, harus menggunakan bahasa-bahasa mereka yang sesuai dengan bahasa kekinian. Saya tidak mau menyebut misalnya ada konten-konten tertentu yang saya contohkan karena itu dianggap sebagai afiliasi dukungan politik. Yang ingin saya katakan adalah argumen-argumen ideologis, hal-hal yang sifatnya berat itu nggak masuk dalam generasi ini. Mereka sesuatu dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Ini yang saya kira bahwa perlu menjadi catatan penting dalam konteks bagaimana meyakinkan 125 juta pemilih nanti itu. Oke, bahasa-bahasa yang sederhana itu apakah bisa diamplifikasi gini? Kalau media sosial itu kan bagian dari etalase ya, namanya juga etalase. Ya pajangan gitu, mungkin belum semuanya terlihat dalam media sosial. Tapi ketika masuk dalam komunikas, menyampaikan gagasan, itu kan apakah juga diperlukan forum-forum terbuka, ngobrol lebih banyak, bertanya dan lain sebagainya? Anak-anak Gen Z dan milenial ini sederhana, cukup rebut hati dan pikirannya, baru kemudian mereka diajak bicara tentang politik. Mereka memang engage dengan media sosial. Pertama mereka itu suka main satu ya, belakangan TikTok, kemudian IG dan WhatsApp. Itu merupakan 3 instrumen dari media sosial yang sering mereka pakai. Tapi dari hampir 50 pembicaraan di media sosial itu, mereka tak bicara politik loh. Mereka bicara tentang persahabatan, mereka tentang perkawanan, mereka bicara tentang aktivitas sehari-hari mereka, dan sebagian besar mereka juga bicara tentang pekerjaan. Politik segmentasinya cuma 10% di antara sekian banyak pengguna media sosial di kalangan milenial dan Gen Z itu. Oleh karena itu, ketika engage dan nyambung dengan dunia anak-anak muda ini, jangan bicara politik dulu Pak. Karena mereka secara umum memang nggak terlampau tertarik dengan politik, mereka itu agak sedikit nggak respect dengan partai politik, mereka itu hanya ingin disentuh keseharian hidup mereka. Kalau sudah kena hati dan pikirannya, kalau kena dengan komunitasnya, mau disuruh apapun mereka, mereka akan tegak lurus. Mas Adi, oke, kalau begitu kalau Anda melihat di media sosial begitu, sudah belum sih kemudian ketiga pasangan calon ini memanfaatkan, merebut hati dan juga pikiran melalui media sosial dan juga sudah. menyerap karakter dari milenial? Sudah, saya kira sudah mereka melakukan semua. Nah, oke lah kita contohkan satu-satu. Jadi model-model gemoy dan joget-joget itu bagian dari penetrasi. Kemudian belakangan gimmicknya Kubu Amin yang main selebar taruh, itu bagian dari itu. Anies dulu yang kita persepsikan sebagai sosok yang rada intelektual, bahasanya sekarang agak down to earth, agak sedikit merakyat sesuai dengan bahasa anak muda. Kalau Ganjar jangan tanya, memang dari dulu medsosnya kuat di situ, sering belusukan, berkanjung, kemudian menyapa, berdiskusi santai. Cuman yang menurut saya adalah bagaimana kuat-kuatan menjaga penetrasi politik ke mereka, itu akan menjadi kunci siapa yang nanti akan memenangkan pertarungan di pemilih 125 juta ini Pak, di 14 Februari. Tentu stamina politik 2,5 bulan ke depan akan menjadi pertaruhan. Dari segi generasi penting, dari segi diskursus politik memang penting, tapi ingat mereka juga senang kalau diajak bicara langsung melalui komunitas-komunitas mereka. Langsung, berarti dari nomor 3, soal diajak bicara langsung. Ya, tadi Mas Adi udah bilang ya, penetrasinya ada dari medsos buat engagement, tapi gimana? Tapi kan ada PR juga untuk menyampaikan gagasan dengan bahasa mereka gitu loh. Betul. Makanya hari ini kita bicara bahwa Mas Ganjar hadir di dalam setiap kunjungannya itu langsung ke tempat-tempat di mana anak muda ada. Di mana itu? Di kampus, di kafe, di tempat-tempat nongkrong untuk menjemput apa yang dinarasikan di media sosial sehingga didiskusikan secara langsung di darat. Hari ini Mas, saya melihat bahwa memang ada sebuah konstruksi narasi luar biasa
tentang bahwa anak muda hari ini hanya suka dengan gimmick. Banyak anak muda yang suka dengan gimmick. Memang mungkin sebagai entry point iya. Ya. Tapi masalahnya sejauh mana sih? Apakah hanya sedangkal itu saat kita bicara tentang politik anak muda? Buktinya banyak kok teman-teman muda yang hari ini masih pengen tahu apa yang ditawarkan oleh masing-masing capres itu. Bagaimana cara menyentuh persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh mereka. Ada ketidakpastian akan masa depan anak-anak muda Gen Z sebagai bagian dari sandwich generation misalnya. Ada multiple burden yang dihadapi. Uang sekolahnya bayarnya gimana? Ke depan besok saat mau mencari lapangan kerja bagaimana? Dia harus kemudian memenuhi beban orang tua, mental health-nya terganggu, gimana cara dia bisa mencari solusi atas itu. Nah, ini butuh jawaban juga dari para capres ini. Dan tidak bisa hanya selesai dengan gimmick-gimmick. Harus ada gagasan yang masuk di situ. Nah, itu yang segera ingin diuji oleh teman-teman. Apalagi hari ini masa kampanye semakin singkat. Maka hari ini Pak Ganjar dan Pak Mahfud percaya bahwa gimmick itu harus bersesuaian dengan gagasan yang diangkat. Kalau Gus Imin misalnya lepet sarung karena santri misalnya, ya harus sesuai dengan itu. Mas Ganjar ingin gerak cepat, selama ini punya budaya olahraga, maka dia lari pagi dan menyapa masyarakat di sana, turun ke rumah warga dan seterusnya. Nah, saya izin mungkin ke Bang Daniel, apakah Pak Prabowo memang selama ini di rapat-rapat juga joget mungkin gitu ya, seperti yang ini. Nah, atau ini karena menjelang pemilu saja atau itu Anda? menjelang pemilu. Nah, bagian dari ini memang sebagai salah satu entry point, yes, tetapi itu ingin dicari gagasan lebih dalam di balik itu sehingga bisa menjadi solusi yang konkret atas persoalan anak muda. Mana Daniel, manuver Iya. Prabowo kah merebut milenial? Ini yang tidak dipahami dan tidak diikuti oleh orang-orang seperti Seno. Sejak 2019, Pak Prabowo itu sudah menjelaskan kenapa beliau itu suka joget Gatot Koco. Video vlog saya dengan Pak Prabowo itu adalah video pertama 2018 ketika Pak Prabowo menjelaskan mengapa ketika beliau gembira beliau joget. Tapi tidak di Dan depan itu publik Gatot saat ini, Koco. Mas. Selalu, Anda 2019 ketika mendaftar, Pak Prabowo gembira, Pak Prabowo berjoget Gatot Koco. Karena itu memang ketika beliau gembira, beliau selalu mengekspresikannya dengan cara, istilah beliau itu joget Gatot Koco. Jadi kan orang seperti Seno, mereka nggak cukup datang, nggak cukup baca, tapi kemudian menjudgment. Nah, itu yang paling berbahaya. Dan itu yang selalu saya sampaikan ke publik. Anak-anak muda sekarang tantangannya, terutama pengguna sosmed, mereka tidak cukup, ada beberapa yang tidak cukup data, tidak cukup baca, tapi kemudian rajin komentar. Nah, itu yang paling berbahaya. Nah, tadi seperti saya sampaikan, saya sudah bilang 2018 itu Pak Prabowo udah jelaskan mengapa beliau suka joget Gatot Koco, tapi memang tidak diamplifikasi oleh publik, dalam hal ini pengguna sosmed. Berbedanya sekarang ketika Pak Prabowo menunjukkan dan mengekspresikan joget Gatot Koco itu, kemudian diamplifikasi oleh publik pengguna sosmed. Dalam hal ini ya Gen Z, milenial, mereka kemudian nyebut itu istilahnya gemoy, joget gemoy. Ya. Bahkan Pak Prabowo itu nggak tahu gemoy itu apa. Tapi kemudian diamplifikasi oleh semua pengguna sosial. Artinya bahkan apa? jadi bahan kampanye Anda. Bahkan sekarang ya itu jadi viral. Dan menggunakan viral ya Gen Z itu sendiri. Saya mau jelaskan begini. Tadi saya sebutkan yang namanya Gen Z, yang namanya milenial itu suka dengan orisinalitas. Nah, Pak Prabowo itu selalu tampil dengan orisinalitas. Pak Prabowo tidak pernah menyebut dirinya harus sok muda, tampil sok muda segala macam. Beliau tampil sebagai bapak yang ingin melindungi dan menjaga masa depan anak-anaknya. Dan itu yang buat Gen Z, milenial itu nyaman. Karena kita tidak memaksakan diri tampil sebagai orang yang sok muda. Oleh sebab itu ketika Pak Prabowo membutuhkan sosok yang muda, ada Mas Gibran. Mas Gibran adalah objek politik itu sendiri, subjek politik itu sendiri. Dipilih langsung Mas Gibran mewakili representasi Gen Z, milenial dan sebagainya. Jadi sehingga Pak Prabowo tampil sebagai bapak yang ingin menjaga masa depan anak-anak muda dan menjaga negeri ini tetap bersatu dan tidak pecah belah, tidak terus saling benci. Nah, Mas Gibran adalah salah satu representasi subjek anak muda itu sendiri. Oke, pembagian seperti itu. Tapi Mas Ami, kalau di Amin sendiri seperti apa? Gimmick ini menjadi salah satu kunci tidak untuk menarik hati dan juga pikiran milenial? Oke, ini tapi kalau Mas Eno mau jawab duluan, berarti tadi seru juga ya. Saya lagi lihat seru juga. Tapi adu domba gitu. Amin lagi
lagi menikmati adu begitu domba ya, itu Mas. juga berbahaya. Itu karakter yang berbahaya. Makanya itu. Ayo Mas. Makanya tadi saya nggak adu domba, tapi saya memberikan kesempatan. Ini tuduhan-tuduhan yang bahaya. Justru ini mengadu domba, menuduh orang mengadu domba itu adalah suatu bentuk adu domba gitu. Padahal nggak ada domba, tapi Barusan dilakukan kok langsung Jadi gini, bilang enggak. Jadi gini, ini saya ingin tanggapi. Ini Bang Dahril tadi menarik ya, Pak Prabowo originalitas. Padahal kita lihat sendiri bahwa baliho-balihonya banyak sekali yang pakai AI. Dari mana orisinalnya? Jadi ini suatu bentuk perbuatan, pernyataan yang tidak sejalan dengan kenyataan. Baru ini aja anak muda udah dibohongi gitu kan. Tapi bagaimana dengan hal yang lain gitu loh. Nah ini yang sangat menarik kalau menurut saya. Jadi memang kita harus tidak perlu banyak drama, tidak perlu banyak hal-hal yang membohongi. Makanya kita pengen fokus untuk bisa mencerdaskan kehidupan politik berdemokrasi anak muda di Indonesia. Contohnya seperti apa? Tadi juga disampaikan bahwa dari lewat diskusi. Ya kemarin sore di Bandung Mas Anies melakukan kegiatan hadir di acara Desak Anies. Itu memang forum anak muda yang khusus anak muda. Bahkan kita membuat forum itu tidak boleh usia di atas 35 tahun hadir di situ. Benar-benar anak-anak milenial dan Gen Z untuk mendesak Mas Anies dengan cara apapun, dengan pertanyaan apapun, sepedas apapun. Mau pertanyaan tentang substansi, mau pertanyaan tentang pribadi, mau pertanyaan apapun, itu diperbolehkan. Dan itu memang sangat digemari. Kami menyediakan kursi pada saat itu 350 orang. Tapi akhirnya mendaftar 1.400 orang dan tempatnya penuh sesak di Bandung kemarin sore. Nah ini memang sebagai bentuk bahwa anak-anak muda memang menyambut baik. Jadi nggak semuanya itu pengen yang tadi disampaikan untuk yang senang-senang atau nggak semuanya seperti itu kok. Masih banyak anak-anak muda di Indonesia ini yang mengharapkan adanya substansi yang kuat. Jadi kalau hal-hal seperti itu memang sangat melukai hati anak muda. Saya juga pengen anak muda. Kalau dibilang memang teman senengnya pengen senang-senang gitu aja, joget-joget dan itu ya itu sangat melukai lah. Sebagai entry point tadi disampaikan? Sebagai entry point ya mungkin bisa, tapi bukan menjadi substansi yang pokok gitu loh. Yang pokoknya memang presiden itu harus mempunyai substansi yang kuat, mempunyai visi misi yang kuat dan track record yang kuat. Makanya tadi gue dibilang bahwa memang suka mendatangi diskusi. Nah betul, suka mendatangi diskusi. Bisa dilihat sendiri dari 3 capres ini anak muda, silahkan dilihat forum-forum bersama. Siapa yang paling sering datang ke forum diskusi? Contoh terakhir kemarin Walhi, hanya Mas Anies yang hadir. Dan masih banyak forum-forum yang lain juga. Apalagi tadi juga dibilang banyak pendukung-pendukung Amin gitu atau Ganjar yang memang bertandang ke komennya. Ya mungkin itu dari pribadi-pribadi orang, tapi dari kami sih enggak. Kenapa enggak? Karena dilihat sendiri justru ini sekali lagi nih enggak lurus antara pernyataan dengan kenyataan. Lihat sendiri di tweetnya Kiki Saputri Komika. Itu dia tweet kemarin mengangkat bukti adanya penggerakan buzzer. Berapa ada harganya, ada cara bermainnya, ada cara aktifnya gitu. Itu ada harganya juga. Itu Kiki Saputri bisa dicek sendiri. Dan itu fakta yang diungkapkan oleh Kiki Saputri. Dan itu ya memang nggak sejalan dengan apa yang selama ini selalu kalau disampaikan. itu di medsos, tapi sekaligus nanti Bang Dani boleh menarik apa yang disampaikan Mas Sami tadi soal forum diskusi ya. Karena begini, capres-cawapres juga kan harus bertemu dengan calon konstituen mereka. Kan? Bagaimana mereka punya jembatan untuk ngobrol dengan mereka. Nanti kita bahas lebih lengkap sesaat lagi ya. Di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kita lanjutkan diskusi. Sebelum ke Bang Daniel, biar lengkap Bang. Mas Eno, sepakat nggak apa yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 1 tadi? Ya sepakat bahwa memang hari ini entry point tentang gimmick itu boleh-boleh saja. Semuanya boleh mengambil gimmick apapun sebagai cara awal untuk berkomunikasi dengan anak muda. Dan saya yakin semua capres dalam proses kampanyenya ke depan yang 70 sekian hari pasti akan ada gimmicknya. Bagaimanapun tidak bisa dihindari. Tapi yang harus menjadi satu catatan, kita tidak ingin kan 70 sekian hari ini gimmick semua, 70 hari, 5 harinya doang itu kita bicara substansi di debat-debat itu. Harus dalam kampanye ketemu sama teman-teman, itu berani diuji dong gagasannya masing-masing. Dan cara itu hanya bisa dilakukan kalau ada pembukaan ruang-ruang dialog melalui pertemuan-pertemuan langsung. Kan forumnya sudah ada Mas, sudah ada beberapa forum yang mengundang juga toh? Betul, Pak Ganjar selalu hadir, setahu saya. Paling absen beberapa kali, tapi hampir selalu hadir lah di berbagai kesempatan, di kampus hadir, di kemarin Muhammadiyah hadir. Jadi kalau dari kami merasa kami siap untuk melakukan itu dalam berbagai pengujian-pengujian publik, ketemu sama masyarakat, sehingga narasi gimmick yang dilakukan itu ya sebagai bagian dari cara mengemas komunikasi, tetapi ada isinya. Iya, termasuk sepakat juga nggak bahwa gimmick itu sebagai bentuk pembohongan kepada kaum milenial. Ya dalam beberapa
kadar mungkin kalau itu di overuse mungkin bisa jadi seperti itu. Tetapi harapannya kita anak-anak muda hari ini saya rasa semuanya sudah melek Overuse itu semua. bentuknya seperti apa? Ya dipakai terus-menerus lah Ya, dalam gimmick-gimmicknya itu sehingga narasinya sampai ke ujung nanti yang diingat hanya itu di top of mind. Nah, saya nggak mau bilang ya, saya kira semua capres nanti pasti akan menggunakan gimmick, tapi anak muda yang bisa menilai mana yang kemudian pakai gimmick paling parah dari semua proses ini tadi. Nah, tapi saya yakin bahwa nanti teman-teman ini pada satu titik akan bisa menilai dengan sangat kritis Saya apa kalau yang sedang sebut siapa yang terjadi. pakai gimmick paling parah itu? Apa hari ini? Iya. Ya banyak lah Bang, semuanya caleg-calegnya juga banyak lah dari semua partai. Itu dari partai-partai politik kan berkontestasi Oke. juga gitu. Nah, nanti teman-teman muda nanti yang akan menilai mana yang paling kemudian substansial, mana yang berani masuk ke substansi, mana yang lebih banyak mengeluarkan gimmick, dan saya yakin bahwa di satu titik nanti akan ada titik jenuh dari teman-teman, Oke. dan kemudian kita akan mulai lebih banyak bicara tentang substansi. Pemilih kita kan pintar-pintar ya Bang Daniel ya? Iya tentu, pemilih kita sangat pintar ya. Tadi saya sebutkan misalnya terkait dengan gimmick ya. Nomor 1 melakukan gimmick, nomor 2 kami melakukan gimmick, nomor 3 juga melakukan gimmick. Jadi misalnya tadi disebutkan teman dari Pak Anies, misalnya Pak Anies tidak melakukan gimmick, banyak gimmicknya, tidak melakukan AI banyak di sosial medianya. Semuanya menggunakan hal yang sama. Bedanya gimmick dan AI-nya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu lebih laku, itu saja. Itu disambut oleh publik, kemudian masif. Kan gimmicknya Mas Anies, gimmicknya Pak Ganjar tidak terlalu laku di sosial media. Nah gimmicknya Pak Prabowo laku sehingga masif. Nah masif itu buat yang lain iri. Kan ini masalah laku nggak laku saja. Masalahnya AI-nya. Coba lihat Mbak, ada satu produsen kaos bikin AI semua capres. Oke. AI yang paling laku itu adalah AI-nya Pak Prabowo. Tapi kan bukan sebagai bahan kampanye maksud mereka begitu. Itu kemudian dimasifkan oleh Gen Z, dimasifkan oleh pengguna sosial media. Nah, kalau mereka senang dengan AI itu, tentu kami sambut dengan baik. Ini kan bedanya cuma satu saja, Mbak. Satu yang nomor 2 gimmick dan AI-nya laku, yang lain nggak laku. Itu biasa kemudian buat iri, kemudian menjelekkan yang laku. Jadi itu hal yang biasa saja. Tapi kalau kemudian dibilang ini tidak sesuai dan kemudian dijelek-jelekan, ya memang tugasnya harus begitu. Gitu. Jadi kan yang menari, Pak Anies juga menari-nari kok. Ini kampanye Bedanya gembira, gini, iya betul itu kampanye gembira. Kapan tuh menari, Pak, loh nanti disetel loh Mas, nanti Apa? dicari, nanti Sama Anda Gibran lihat. kapan menari? Anda lihat nanti banyak yang menari Pak Anies. Tapi bedanya tarian tarian Pak Prabowo itu lebih top, lebih bagus, lebih tertarik orang ketimbang tarian capres-capres yang lain. Oke. Itu saja. Itu soal Jadi gimmick. semuanya melakukan hal yang sama. Oke, itu soal Kenapa gimmick penting? Itu gimmick penting tadi. Saya sepakat itu sebagai entry point. Tapi gagasan-gagasannya kapan? Banyak sekali. Anda sudah dapat banyak gagasan dari Pak Prabowo. Ada 4 buku yang ditulis Pak Prabowo untuk merepresentasikan gagasan beliau. Dan itu semua tentang negeri ini, tentang Oke, pertahanan, gagasan dan ada banyak gimmick. sekali. Bang Daniel, Dalam setiap diskusi Pak Prabowo juga menyampaikan itu. Dan di semua kelompok, baik diskusi terbuka, mau langsung dengan masyarakat. Masalah misalnya ada yang datang atau tidak didatang, ini masalah kita berbagi di tempat yang sama atau tempat yang berbeda-beda. Jadi bukan terkait sekedar nggak mau datang di satu tempat, kemudian disalahkan Nah, itu karena dia. harus Bagaimana- datang di tempat bagaimana lain. Misalnya soal begitu. komitmen forum diskusi terbuka misalnya begitu. Banyak sekali Pak Prabowo datang di sebanyak universitas, banyak di forum, jangankan di universitas di tingkat lokal misal kalau terkait dengan kampanye. Forum-forum internasional dunia mengakui kapasitas Pak Prabowo sebagai speaker, sebagai orang yang mampu mendorong misalnya perdamaian dunia dan sebagainya. Forum-forum itu terbukti dan selama ini Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan beliau lakukan dengan baik terkait dengan diplomasi berkomitmen di sana pertahanan. ya? Dan komitmen Oke. tinggi. Kalau masalah dialog, semuanya bisa dialog dengan tahapan tentu ada dialog di akademis, di kampus dan sebagainya, ada dialog yang langsung dengan masyarakat dan tentu semua forum-forum dialog tidak bisa di-cover, didatangi semuanya. Kenapa? Misalnya ya, kasus misalnya yang di Muhammadiyah. Ya. Sama dia. Lah, Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah bersepakat untuk bisa mengcover semua pertemuan. Pak Prabowo datang di forumnya Muhammadiyah, Mas Gibran datang di forum NU. Kenapa? Karena kegiatannya di waktu yang sama, di daerah yang sama, yaitu Jawa Timur. Kenapa? Muhammadiyah penting dilayani dan didengarkan, dan pun, NU ya. juga sangat penting untuk didengarkan Siap, dan sampai di dilayani begitu. Mas Ami. Ya,
Ya tadi lagi-lagi kita mendengar ketidakselarasan antara pernyataan dengan fakta ya, dari Bang Dhanil ya, bahwa Bang Dhanil bilang bahwa dari calon lain juga menggunakan AI dan lain-lain. Bisa dicek Bang, ada nggak AI yang digunakan dari tim resmi Amin? Kalau dari relawan mungkin ada, karena itu memang haknya relawan untuk bisa membuat kreativitas masing-masing. Dan relawan kami memang relawan-relawan yang sangat militan. Kami nggak pakai buzzer dan lain-lain. Kami punya relawan yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Karena kenapa ya Kak? Ya itulah memang harga termahal bagi Amin adalah harta termahal yang diberikan Amin ya relawannya yang memang militan ini. Jadi memang nggak ada tuh baliho yang pakai AI dari Amin, bisa dicek ya, bisa dicek sendiri Bang, izin. Terus kalau dibilang juga Anies nari-nari, Saya bilang, narinya ini masalah laku nggak laku aja. Kalau nggak laku Nggak ngapain laku katanya dipasang? Udah gini, bilang. tanya aja gitu. ya, Siri kapan anak-anak muda, anak-anak muda nggak suka kalau orang lagi bicara haknya diambil. Anak muda nggak suka hal seperti ini gitu. Ini contoh ya memang tidak ada keselarasan antara perbuatan dengan. Oke, langsung poinnya berarti Langsung langsung. nggak harus Langsung gitu-gitu banget. Jadi santai saja. Ya udah, Jadi Mas nggak yang menuding begitu nggak baik. Jadi nggak perlu menuding orang nggak jujur segala macam. Biasa saja dengan argumentasi. Oke, biasa saja, Gitu, oke. biasa Mas Ami. aja. Oke, udah ya. Jadi Ya, boleh saya Anda. langsung ngomong lagi Ya. ya. Tadi Bang Daniel ngomong, saya nggak motong gitu. Jadi memang itu yang yang ada Bang, dan tari-tarian juga bisa dicek juga Bang, faktanya seperti apa dari Mas Anies, ada nggak seperti itu, dan saya bisa minta tolong diperlihatkan, mungkin Bang Daniel lebih tahu daripada saya, jadi ya kita fokus aja ke sana. Dan kalau untuk forum-forum ya bisa lagi lah dicek mana yang paling sering. Ketua BEM UI bikin debat di kampus UI, siapa yang konfirmasi? Satu-satunya hanya Anies Baswedan. Walhi sebagai lembaga lingkungan membuat forum untuk mengundang semua calon. Siapa yang datang? Satu-satunya hanya Anies Baswedan. Dan masih banyak forum-forum seperti itu. Nah, jadi ya kalau memang hal itu memang nggak bisa didatangi atau ada alasan-alasan lain, ya mungkin ya memang ada kesibukan karena memang saat ini kan masih sebagai menteri, masih sebagai wali kota gitu, belum fokus untuk di Pilpres ini gitu loh. Jadi ya kami memaklumi lah hal itu. Mungkin ya karena itu kan, karena memang masih menjabat sebagai menteri dan belum cuti dan belum mundur juga gitu. Oke. Itu. Mas Adi, udah cukup panas belum ya? Panas, udah. Tapi kurang panas, Pak. Nanti panas betulnya itu di bulan Januari sebenarnya. Kalau Februari sekarang dong, Di. Hah? Februari dong. Februari ya. Tapi tipis-tipis lah serangannya. Tapi overall bagi saya begini. Secara kondisi alamiah sebenarnya capres dan cawapres yang bertanding di 2024 ini sebenarnya kalau mau jujur nih off the box. Ini keluar dari kondisi alamiah mereka. Sekelas Pak Prabowo harus joget-joget misalnya, kemudian disebut dengan gemoy, kemudian sekelas Gus Muhaimin dengan Anies yang kita tahu portofolio politiknya selama ini kan cukup serius ya, tapi tiba-tiba main kepretan sarung. Pak Ganjar juga begitu, adalah mantan gubernur dan seterusnya. Kenapa kemudian ada gimmick? Karena itu untuk kebutuhan pasar, Pak. Saya yakin ketiga calon ini pasti ada konsultan lembaga survei yang dipakai untuk menginjeksi bagaimana penetrasi dukungan politik di kalangan Gen Z dan kalangan milenial itu juga terserap. Oleh karena itu, ini yang saya sebut soal politik, ini murni soal bagaimana untuk mendapatkan insentif politik elektoral. Meski kita tahu antara generasi milenial dan Gen Z ini adalah dua hal yang agak sedikit berjarak dari segi pemilih. Kalau Gen Z ataupun milenial, secara politik kalau mau kita cek milenial suka dia dengan hal-hal yang sifatnya gimmick, substantif dan rasional. Bahwa ada joget-joget, gemoy-gemoy, main kepret-kepret atau seperti Mas Ganjar belusukan itu tetap penting, tapi ada sesuatu yang harus dijanjikan, disampaikan kepada mereka. Apa yang kemudian difikirkan tentang pekerjaan, akses terhadap ekonomi yang jauh lebih mudah, harga-harga yang terjangkau, pendidikan dan kesehatan, itu juga perlu disampaikan. Tapi untuk generasi Z atau Gen Z itu relatif gimmick dan pikirannya agak pendek, Pak. Mereka nggak terlampau penting, yang penting dianggap sebagai sahabat, dianggap sebagai teman, apapun yang dibicarakan nanti dulu lah itu. Yang penting ini adalah capres mau berteman, masuk komunitas-komunitas mereka, baru mereka bicara tentang apa yang akan dilakukan. Oleh karena itu membaca antara generasi milenial dan Gen Z itu nggak bisa disimplifikasi, itu tidak bisa disederhanakan. Gen Z suka gimmick dan nggak terlampau suka yang substantif. Yang penting mereka lebih suka yang sifatnya atributif, lebih suka yang sifatnya hiburan, dan bagi mereka hidup itu enjoy, udah itu aja, Pak. Jadi politik itu ya ala kadarnya, di atas segala-galanya adalah pertemanan dan persahabatan. Oleh karena itu kalau bicara di antara Gen Z umurnya 17 sampai 24 tahun, jangan ngegas-ngegas juga bicaranya. Jangan ngomong ideologi, jangan ngomong revolusi, jangan terlampau agresif juga tentang perubahan. Tapi untuk mereka yang milenial perlu
revolusi, perubahan, itu penting, Pak. Oke, Mas Ini yang- apa ya tadi? Milenial itu kayak adik, kayak saya gitu. Makanya saya selalu berkelakar misalnya, kalau Bang Dhanil kan enak portofolio politiknya, dia anak milenial, ya keberlanjutan dari Pak Jokowi. Ini perubahan nih, kubu 01. Nah, yang agak repot saya nih apa? Saya bilang, pakai revolusi aja. Kebaikan. Perbaikan. Revolusi demi kebaikan lah kira-kira. Biar jelas itu, ini siapa. Kan selalu misalnya kubunya Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ini kan soal diferensiasinya agak repot. Kalau ekstrim kanannya sudah ada temannya Amin, kemudian ekstrim kirinya itu ada kubunya Pak Dhanil, Pak Enggak dong, Prabowo kami gitu. tengahan dong. Hah? Tengahan. Ya, yang agak rumit Persatuan. katanya kubunya Ganjar Mahfud pakai revolusi demi kebaikan lah. Oke, apapun yang diamplifikasi nanti, apapun yang disampaikan, mudah-mudahan juga bisa menjadi insight ya bagi para pemilih, terutama bagi Gen Z milenial. Tadi sudah disampaikan sama Mas Adi bahwa ada karakter-karakter yang memang harus diperhatikan. Ini mungkin jadi ilmu juga nih, mahal juga nih bayar Mas Adi ya gitu, untuk mendekatkan pada si pemilih. Kita lihat ya nanti bulan berikutnya, di hari-hari berikutnya, metode, kemudian cara kampanye Gagasan-gagasannya apa, juga nih kita tunggu ya. yang disampaikan nanti oleh Capres dan juga Cawapres. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak semua yang sudah hadir. Terima kasih Makasih, Mas Dhanil, Mbak. Mas Ami, Terima Mas kasih. Eno, makasih banyak Mas Adi. Oke pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Sejeda kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda.